Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Nama Budaya. Kami dari mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha, Prodi Administrasi Pendidikan Angkatan 2023. Video ini dibuat dengan tujuan menyelesaikan salah satu tugas kelompok, yaitu tugas filsafat, teori perkembangan dan problematika. Dosen Bapak Dr. Basilius Redanwerang, SS, Esos, JCL. Tugas ini disusun oleh 1. Imade Arita dengan NIM 23290311012. 2. Ninyoman Setiarini dengan NIM 23290311004. 3. Ninyoman Sri Sukaryasti dengan NIM 23290311002. 4. Nidewa Ayu Putu Rahmi Lira Setiarini. 5. Dr. Basilius Redanwerang, SS, Esos, JCL. Kita mulai dengan pembahasan pengertian pendidikan. Pendidikan merupakan hal terpenting dalam hidup yang terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan zaman. Kurikulum adalah jantung pendidikan yang terus mengalami evaluasi secara dinamis, inovatif, dan juga berkala. Selain itu, kurikulum juga harus menjembatani seseorang dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang dipelajari, mampu mengantarkannya pada pemahaman mengenai hakikat hidup dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih layak, baik secara individu maupun masyarakat. Secara sosiologi, kurikulum harus mampu mewariskan suatu kebudayaan yang ada dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selain itu, secara psikologis, kurikulum juga harus bisa mendorong keingintahuan dan memotivasi seseorang untuk belajar sepanjang hayat. Kurikulum harus mampu membuat seseorang menyadari fungsi serta perannya dalam masyarakat dan lingkungannya. Selain itu, dalam perspektif pembelajaran, kurikulum adalah suatu perangkat rencana yang berisikan tujuan, bahan, cara, dan isi pelajaran yang dijadikan sebagai sebuah pedoman dalam melakukan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan oleh Suryawan 2020. Pandemi COVID-19 juga turut serta menjadi alasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus mengambil langkah yang tepat dan juga terpadu untuk peserta didik agar tetap bisa mendapatkan hak dan menjalankan kewajibannya sebagai peserta didik. Namun, pada setiap kebijakan pasti ada kesulitan yang dihadapi. Hal itu terbukti dari adanya tanggapan bahwa penerapan kebijakan Merdeka Belajar yang ini belum bisa diterapkan atau terlaksana dengan baik sepenuhnya dan berakibat munculnya berbagai problematika. Pendapat dari Rosadi 2020. Kebijakan kurikulum Merdeka Belajar yang dicetuskan oleh pemerintah dan meliputi 4 kebijakan pokok, yaitu US, Ujian Sekolah Berstandar Nasional, UN, Ujian Nasional, RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, dan Peraturan Penerimaan Siswa Baru (Sonasi). Langkah awal yang dilakukan Nadiem adalah menyampaikan konsep Merdeka Belajar dan Guru Bergerak. Merdeka Belajar ini diartikan sebagai kebebasan yang diberikan untuk sekolah, guru, serta murid. Hal ini dilakukan agar adanya inovasi kebebasan untuk belajar dengan mandiri dan juga kreatif. Oleh Nyoman 2020. Pengertian sekolah. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang sifatnya formal, non-formal, dan informal, di mana pendiriannya dilakukan oleh negara maupun swasta dengan tujuan untuk memberikan pengajaran, mengelola dan mendidik para murid melalui bimbingan yang diberikan oleh para pendidik atau guru. Ada juga yang menyebutkan definisi sekolah ialah suatu lembaga pendidikan yang dirancang secara khusus untuk mendidik siswa atau murid dalam pengawasan para pengajar atau guru
Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, definisi sekolah ialah lembaga atau bangunan yang dipakai untuk aktivitas belajar dan mengajar sesuai dengan jenjang pendidikannya, baik SD, SLTP maupun FLTA. 1. Unsur-unsur sekolah. A. Bangunan sekolah. B. Murid atau siswa. C. Guru atau pengajar. D. Peraturan sekolah. Kedua, fungsi sekolah. A. Memberikan pengetahuan umum. B. Memberikan keterampilan dasar. C. Membentuk pribadi sosial. D. Menyediakan sumber daya manusia. E. Alat transformasi kebudayaan. 3. Jenjang pendidikan di sekolah. A. Pendidikan anak usia dini atau PAUD. B. Pendidikan dasar. C. Pendidikan menengah. D. Pendidikan tinggi. 4. Kurikulum dan mata pelajaran. 5. Budaya sekolah di lingkungan tenaga pendidik maupun peserta didik. 6. Pengembangan diri melalui program pembiasaan dan peningkatan minat dan bakat siswa. Pendapat dari Nadiem 2020 menyatakan bahwa budaya sekolah tidak semestinya hanya fokus pada pendekatan administratif saja, melainkan juga diharuskan mampu memiliki orientasi pada inovasi dan pembelajaran yang berfokus kepada anak dengan harapan lulusan yang diciptakan selaras dengan profil pelajar Pancasila. Om Swastiastu. Selamat malam, Bapak Basilius, selaku dosen yang saya hormati. Selamat malam yang saya ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa administrasi pendidikan. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ibu Setiarini, yaitu tentang perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi di era globalisasi kehidupan modern yang sangat pesat dan membuat berbagai tantangan muncul dalam semua aspek, yaitu salah satunya tentang pendidikan. Nah, di era globalisasi ini ditandai dengan pesatnya teknologi informasi, di mana masyarakat semakin mudah menemukan informasi, komunikasi antar masyarakat juga bisa dilakukan tanpa mengenal waktu. Pada penggunaan teknologi, jika kita tidak bijak dalam menggunakan teknologi, maka akan berdampak buruk pada diri kita sendiri. Namun, jika kita bijak dalam menggunakan teknologi, maka akan berdampak positif untuk diri kita sendiri. Nah, pada era ini, masyarakat sangat bertergantungan dengan teknologi. Apalagi teknologi informasi ini sudah mempengaruhi aspek-aspek kehidupan di masyarakat. Pada era ini, inovasi pendidikan berpacu pada pendekatan, yaitu student-centered learning, di mana student-centered learning itu merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Itu menurut pakar, yaitu Tias 2018. Nah, jadi dalam pendekatan ini siswa memiliki banyak kesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini memacu untuk mencari lebih banyak informasi baru, dan guru bertugas sebagai fasilitator. Nah, di sini di mana siswa itu dapat mencari informasi tidak hanya didapatkan dari guru saja, tetapi siswa juga dapat mencari informasi melalui internet, baik itu dari jurnal, artikel, e-book, ataupun yang lainnya. Nah, di dalam dunia pendidikan, tantangan di era globalisasi ini menuntut guru dan siswa untuk menerapkan kurikulum yang selaras dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan teknologi, yaitu IPTEK. Baru-baru ini, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mengubah kurikulum dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka Belajar. Istilah merdeka adalah kebijakan yang dipersiapkan oleh pemerintah dalam memperbaiki kualitas pendidikan, yang nantinya akan menciptakan siswa dan mahasiswa yang unggul dan siap menyongsong tantangan di masa depan yang sangat kompleks. Itu menurut PAIS DKK 2021. Nah, sesuai dengan namanya, Merdeka Belajar yaitu kebebasan berpikir untuk guru dan siswa, dan
kurikulum ini dapat membentuk karakter siswa dan guru. Karena mereka secara bebas dapat menggali keterampilan, pengetahuan, dan sikap dari lingkungan. Menurut Ainia, tahun 2020, Merdeka Belajar sangat baik diterapkan kepada siswa sesuai dengan tuntutan pendidikan pada abad ke-21. Karena Merdeka Belajar dapat mendorong siswa dalam pembelajaran, membantu membentuk diri, membantu memiliki sikap peduli, percaya diri, dan membantu beradaptasi dengan sosial. Dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka, banyak problematika yang ditemukan oleh pendidik maupun pihak sekolah. Alasannya karena sekolah belum siap dalam menjalankan kurikulum baru ini. Memang penerapan kurikulum ini bergantung kepada kesiapan sekolah. Tetapi berkaca pada penggantian kurikulum sebelumnya, pada akhirnya pemerintah mengharuskan sekolah menerapkan kurikulum. Selain itu, ujian nasional yang dihapuskan dan jika ingin melanjutkan pendidikan kepada jenjang selanjutnya menggunakan sistem zonasi. Nah, maka dari itu sangat sulit menentukan sekolah mana saja yang lebih unggul atau favorit. Hal tersebut merugikan pihak sekolah yang sebelumnya sekolah itu lebih unggul atau favorit dari sekolah-sekolah lainnya. Karena adanya sistem zonasi, siapapun bisa masuk dengan syarat rumah siswa itu dekat dengan sekolah. Nah, di sini pun ada istilah, jika kita ganti menteri maka akan ganti kurikulum juga. Nah, hal ini bukan sebuah rahasia lagi untuk kita semua. Karena faktanya kurikulum selalu berubah jika menteri yang sedang menjabat berganti. Hal tersebut dikhawatirkan belum matang dalam persiapan karena dinilai masih harus dilakukan observasi yang lebih mendalam. Nah, jika misalnya setiap ganti menteri kita harus mengganti kurikulum, maka kurikulum yang sebelumnya kita pelajari masih tahap dari bawah dan kita itu pun belum mengerti sepenuhnya apa sih kurikulum ini. Namun diganti lagi menjadi kurikulum yang baru. Nah, maka dari itu di sini kita harus benar-benar mengerti tentang kurikulum tersebut sebelum kita mengajar siswa agar nantinya apa yang kita ajarkan itu sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum Merdeka Belajar, di mana kurikulum merupakan suatu sistem yang memiliki komponen-komponen yang satu sama lain, sangat berhubungan erat dan menyongkong antara satu dengan yang lainnya. Tujuan, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi merupakan komponen-komponen kurikulum itu sendiri. Kurikulum akan bergerak dalam bentuk sistem mengarah pada suatu tujuan pendidikan, sehingga diharuskan adanya kerjasama di antara seluruh subsistem. Jika salah satu variabel kurikulum tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka sistem kurikulum akan berjalan kurang efektif dan maksimal. Berdasarkan dari bagaimana bentuk kurikulum, maka ketika kurikulum dilaksanakan, sangat dibutuhkan suatu pengorganisasian pada seluruh kelompoknya. Proses pengorganisasian ini akan berkaitan erat dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam pelaksanaan kurikulum, diperlukan juga seorang yang dapat mengelola dengan baik, sehingga tujuan yang diharapkan dari kurikulum tersebut dapat tercapai. Pada tanggal 10 Desember tahun 2019, Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melakukan pengubahan dan penetapan kurikulum Merdeka Belajar sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang terbaru yang berlaku saat ini, sedang diterapkan oleh Kemendikbud dalam dunia pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum diartikan sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran,
serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam Bapak Basilius. Selamat malam Bapak Ibu mahasiswa Prodi Administrasi Pendidikan angkatan 2023 dan 2024. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah bentuk menyesuaikan kebijakan dalam rangka pengembalian esensi dari asesmen yang mulai dilupakan. Merdeka belajar dapat dimaksudkan sebagai merdeka berpikir, merdeka berkarya, dan menghormati atau merespon perubahan yang terjadi, atau memiliki daya penyesuaian. Kemudian ciri khas dari kurikulum merdeka adalah mereka belajar bagi para peserta didik. Artinya setiap peserta didik berhak untuk belajar dan mengembangkan potensi beserta hal yang mereka sukai. Oleh sebab itu, guru diharuskan untuk mengenali kepribadian peserta didik guna dapat memaksimalkan kemampuan mereka. Selanjutnya, mereka berharap agar dapat beradaptasi dan saling mendukung satu sama lain dengan berbagai ilmu dan wawasan antar guru. Selain itu, guru juga menuturkan bahwa pihak sekolah sudah cukup baik dalam mengupayakan implementasi kurikulum merdeka dengan sebaik-baiknya. Hanya perlu ditingkatkan lagi dukungan serta kerjasama pihak sekolah, baik dari kepala sekolah, komite sekolah, tenaga administrasi, maupun pengawas sekolah, agar kedepannya implementasi kurikulum dapat berjalan dengan sukses. Selanjutnya, kebijakan kurikulum Merdeka Belajar tertuang dalam Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022, Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022, dan di Permendikbudristek nomor 262/M tahun 2022. Kebijakan Merdeka Belajar yang merupakan awalan dipaparkan oleh Kemdikbudristek tahun 2021, antara lain pada tahun 2020 USBN diganti menjadi ujian atau asesmen UN, diubah menjadi AKM dan survei karakter penyederhanaan dalam penyusunan RPP. Selanjutnya akan saya paparkan mengenai tujuan kurikulum Merdeka Belajar. Tujuan dari kurikulum Merdeka Belajar untuk menghasilkan suasana yang menyenangkan untuk guru, peserta didik, dan orang tua. Fasilitas pendidikan adalah salah satu faktor yang menjadi penentu dalam ketercapaian pendidikan. Kelengkapan dan ketersediaan fasilitas-fasilitas pendidikan di sekolah menjadi hal yang paling berpengaruh pada keefektifan dan kelancaran pembelajaran di dalam kelas. Keberhasilan dari proses penerapan kurikulum merdeka juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Di samping itu juga pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Sarana dan prasarana ini yang nantinya akan menunjang pembelajaran kurikulum merdeka. Kemudian tantangan kurikulum Merdeka Belajar
Terdapat beberapa tantangan yang perlu direspon oleh kepala sekolah sebagai pimpinan pembelajaran di satuan pendidikan, agar dalam pelaksanaan kurikulum merdeka dapat berjalan secara efektif dan efisien. Tantangan kesiapan sumber daya manusia atau guru sebagai pilar utama pelaksanaan kurikulum merdeka. Tantangan kemampuan guru dalam pemberdayaan fasilitas teknologi berbasis digital. Tantangan untuk memperkuat jaringan komunikasi dan kemitraan antara satuan pendidikan dengan pemangku kepentingan terkait. Kemudian tantangan untuk menjalankan fungsi asesmen pembelajaran yang merupakan bagian terpadu dalam pembelajaran. Selanjutnya, tantangan kesiapan sumber daya manusia atau guru sebagai pilar utama pelaksanaan kurikulum merdeka. Eksistensi guru dalam penerapan kurikulum merdeka merupakan sebagai lokomotif dan penggerak keberhasilan berbagai program Merdeka Belajar, seperti pembelajaran berdiferensiasi, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan asesmen pembelajaran serta pemberdayaan teknologi sebagai alat pendukung pembelajaran. Cakupan pengembangan kompetensi guru tentunya tidak selalu pada aspek yang sifat teoritik dan berbasis pengetahuan saja, tetapi juga penguatan aspek psikologis, kultural, keterampilan, dan sikap adaptif terhadap perkembangan dinamika sosial. Berbagai upaya pengembangan yang dapat dilakukan oleh satuan pendidikan melalui brainstorming awal, in-house training, workshop, kegiatan focus group discussion atau disingkat FGD antar guru, seminar-seminar, forum berbagi praktik baik dan pemberdayaan jaringan program musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP serta terlibat dalam pemberdayaan platform Merdeka Mengajar atau PMM. Kemudian, tantangan untuk memperkuat jaringan komunikasi dan kemitraan antar satuan pendidikan dengan pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, dukungan jaringan komunikasi dan kemitraan yang sudah terbentuk melalui saluran peran komite sekolah, organisasi profesi, dunia industri, perguruan tinggi, sentra seni budaya dan praktisi serta masyarakat dioptimalkan fungsinya bahkan dikembangkan terus untuk mendorong terwujudnya Merdeka Belajar. Di sisi lain, jaringan komunikasi dan kemitraan juga dapat dilakukan oleh guru dengan membangun networking antar pengguna media pembelajaran berbasis ICT di dunia maya, terlibat dalam komunitas pembelajar dan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk media belajar bersama dalam komunitas. Dalam situasi seperti itulah akan terjadi proses take and give antar satuan pendidikan, guru, dan para pemangku kepentingan untuk memfasilitasi pembelajaran yang memerdekakan. Secanggih dan sehebat apapun kurikulum pembelajaran didesain, tetapi tanpa adanya dukungan jaringan komunikasi dan kemitraan yang efektif oleh satuan pendidikan dengan pemangku kepentingan terkait, maka pelaksanaan kurikulum akan berjalan kurang optimal, bahkan bisa jadi akan menemukan hambatan. Kemudian, tantangan untuk memperkuat jaringan komunikasi dan kemitraan antar satuan pendidikan dengan pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, dukungan jaringan komunikasi dan kemitraan yang sudah terbentuk melalui saluran peran komite sekolah, organisasi profesi, dunia industri, perguruan tinggi, sentra seni budaya dan praktisi serta masyarakat dioptimalkan fungsinya bahkan dikembangkan terus untuk mendorong terwujudnya Merdeka Belajar. Di sisi lain, jaringan komunikasi dan kemitraan juga dapat dilakukan oleh guru dengan membangun networking antar pengguna media pembelajaran berbasis ICT di dunia maya, terlibat dalam komunitas pembelajar dan memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk media belajar bersama dalam komunitas. Dalam situasi seperti itulah akan terjadi proses take and give antar satuan pendidikan, guru, dan para pemangku kepentingan untuk memfasilitasi pembelajaran yang memerdekakan.
Secanggih dan sehebat apapun kurikulum pembelajaran didesain, tetapi tanpa adanya dukungan jaringan komunikasi dan kemitraan yang efektif oleh satuan pendidikan dengan pemangku kepentingan terkait, maka pelaksanaan kurikulum akan berjalan kurang optimal, bahkan bisa jadi akan menemukan hambatan. Tantangan untuk menjalankan fungsi asesmen pembelajaran yang merupakan bagian terpadu dalam pembelajaran. Salah satu aspek penting yang sering diabaikan sekolah dalam pencapaian tujuan pelaksanaan kurikulum adalah pelaksanaan asesmen pembelajaran. Saat ini, asesmen pembelajaran yang dilakukan oleh sebagian guru secara umum masih terbatas dan terfokus pada asesmen akhir atau sumatif pembelajaran. Padahal, jika merujuk pada konsep dalam teori evaluasi dan pembelajaran, pelaksanaan asesmen mestinya mencakup pada asesmen awal, asesmen proses, atau assessment for end as learning, dan akhir pembelajaran atau assessment of learning. Rangkaian proses asesmen tersebut juga merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan terintegrasi dalam proses pembelajaran, bersifat siklus dan tidak linier. Kerangka model asesmen tersebut menggambarkan bahwa bagian-bagian komponen dalam pembelajaran saling berkaitan. Tujuan pembelajaran, kondisi awal peserta didik, proses pelaksanaan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Dalam model siklus seperti itu, hasil asesmen memberikan umpan balik kepada semua komponen dalam pembelajaran, sehingga kualitas proses dan hasil pembelajaran diharapkan akan tercapai secara optimal sesuai dengan konsep pembelajaran dengan paradigma baru. Sekian penjelasan saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Ardita. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam, Bapak Basilius, selaku dosen pengempu mata kuliah ini, serta rekan-rekan program studi Administrasi Pendidikan Angkatan tahun 2023. Om Swastiastu. Saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai problematika implementasi kurikulum Merdeka Belajar di sekolah. Adapun hambatan atau kendala yang sering kali dijumpai di lapangan, terutama kesiapan guru sebagai garda utama dalam pendidikan. Jika dilihat dari kondisi nyata di lapangan saat ini, banyak sekali guru yang mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan kurikulum yang baru ini. Karena banyak di antara mereka yang sudah berada di zona nyaman dengan kurikulum sebelumnya. Sehingga ketika dihadapkan dengan perubahan kurikulum, mereka merasa kurang nyaman jika harus menyesuaikan diri kembali. Dengan demikian, penerapan kurikulum Merdeka Belajar diharapkan bisa membawa perubahan yang baik untuk pendidikan di Indonesia. Meskipun tidak bisa dipungkirin bahwa dalam melakukan suatu kegiatan pasti terdapat berbagai kendala yang dihampiri. Seperti halnya dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini. Adapun problematika dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya pemahaman guru dalam menyusun dan menggunakan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran merupakan hal yang harus ada dan disiapkan oleh pendidik. Sebab keberhasilan dalam proses belajar tidak terlepas dari kemampuan atau kualitas yang dimiliki guru dalam mengembangkan dan melaksanakannya. Dengan melakukan perencanaan yang baik dan sesuai, maka diyakini akan mendapatkan hasil yang baik pula. Serta pendidik juga harus memberikan ruang yang cukup untuk siswa mengembangkan kreativitas dan kemandirian. Selain itu, pilihan peserta didik harus sesuai dengan minat, bakat,
dan perkembangan yang dimiliki peserta didik. Selain itu, penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran harus disesuaikan dengan kompetensi dasar pada kurikulum, sesuai dengan pendapat Pro Bosiwi dan kawan-kawan tahun 2020. Kemudian yang kedua, guru belum sepenuhnya memahami model pembelajaran yang berpacu pada Merdeka Belajar. Dalam meningkatkan prestasi belajar siswa, guru dituntut untuk bisa mendidik peserta didiknya dengan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam proses belajar di kelas. Selain itu, untuk mendapatkan hasil proses pembelajaran yang berkualitas, seorang pendidik juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkan metode pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan keperluan, sesuai pendapatnya Nasution 2017. Karena saat metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru tidak sesuai, maka hal ini dapat menyebabkan turunnya kualitas pembelajaran itu sendiri. Dengan begitu, perbaikan dan peningkatan hasil belajar peserta didik dapat dilakukan dengan cara menggunakan atau menerapkan metode pembelajaran yang sesuai. Kurikulum Merdeka Belajar memang menuntut guru untuk kreatif dan inovatif dalam memvariasikan model pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu kurangnya inovasi guru dalam proses pembelajaran. Inovasi adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan pendidikan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan pendapat Syarifuddin dan kawan-kawan tahun 2011. Terlebih dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, guru diharuskan mampu melakukan inovasi dalam proses pembelajaran agar tidak membosankan dan meningkatkan minat belajar siswa. Terlebih, kurikulum Merdeka ini memang memiliki konsep merdeka, yang berarti memberikan kebebasan pada siswa dan juga guru untuk menentukan bagaimana proses pembelajaran akan berlangsung dengan maksimal. Berbagai kendala pasti dapat terjadi, tapi setidaknya harus dilakukan usaha secara terus-menerus dan belajar untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian, yang keempat yaitu guru belum mampu mengembangkan kreativitas peserta didik sesuai dengan yang diharapkan. Mengingat pentingnya untuk mengoptimalkan potensi kreatif yang dimiliki seorang anak sejak usia sekolah dasar, yaitu dapat mengembangkan imajinasinya sebagai potensi dalam diri untuk mencari metode baru dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ditemui, dan menyibukkan anak dengan hal yang inovatif dan sangat bermanfaat, sesuai dengan pendapatnya Sari pada tahun 2020. Hal tersebut mengharuskan seorang pendidik untuk bisa mengembangkan kreativitas anak dalam proses pembelajaran. Karena pengembangan kreativitas ini penting untuk dioptimalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, guru harus bisa mengembangkan kreativitas peserta didik sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, yang kelima yaitu fasilitas sekolah yang belum memadai. Dalam proses pembelajaran diperlukan adanya media atau alat pendukung yang akan membantu untuk mencapai tujuan belajar. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, maka akan terjadi kesulitan dalam menjalankan beberapa kegiatan yang memerlukan adanya alat atau media penunjang. Fasilitas adalah salah satu faktor yang menjadi penentu keberhasilan suatu proses pembelajaran, seperti pendapat Arsana pada tahun 2019. Selain itu, masalah lain yang berkaitan dengan fasilitas ini adalah latar belakang kondisi perekonomian keluarga siswa yang beragam. Siswa yang berasal dari keluarga sederhana, sebagian besar tidak memiliki fasilitas penunjang belajar yang sesuai, seperti pendapat Julia dan Herlambang pada tahun 2021. Kemudian yang selanjutnya yang keenam yaitu kompetensi guru yang belum memadai. Indikator kinerja seorang guru dapat dilihat dari keberhasilan mengajar.
mengarahkan dan juga membimbing siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Hal ini pun dapat diukur melalui kemampuan siswa dalam memahami materi pelajaran serta kemampuan siswa mengerjakan tugas dan hasil belajar. Jika guru belum memiliki kompetensi yang memadai, maka hal itu akan berpengaruh terhadap tugas guru dalam mengajar. Bahkan, kurangnya kemampuan guru ini akan mempengaruhi hasil belajar yang tidak maksimal. Terlebih, dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini diperlukan adanya peran guru secara maksimal untuk mencapai tujuan serta keberhasilan sesuai dengan harapan, seperti pendapat Jajat Sudrajat pada tahun 2020. Dari berbagai problematika yang timbul dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini, adapun harapan dari kurikulum ini yaitu siswa dapat menghadapi tantangan era revolusi industri 4.0. Selain itu dapat meningkatkan keterampilan lulusan baik dari soft skill maupun hard skill sesuai dengan yang dinyatakan oleh Alawi dan Anggaraini pada tahun 2022. Nah, dalam hal ini, kurikulum Merdeka dengan inovasinya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang sering disingkat dengan P5, diharapkan mampu untuk memberikan kesempatan pada siswa mengalami pengetahuan sebagai proses penguatan karakter dan belajar secara nyata dari lingkungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, guru tidak hanya menjadi pembimbing di mata pelajaran saja, melainkan menjadi pembimbing pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Hal yang dapat dilakukan guru selama membimbing di antaranya. Yang pertama, memberikan nasihat agar tidak melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, sikap toleransi sebagai salah satu ciri karakter bangsa. Yang ketiga, penguatan kedisiplinan. Dan yang keempat, cinta tanah air, di mana akan berdampak positif bagi kemajuan bangsa, sesuai dengan yang dinyatakan Janah dan Harun pada tahun 2023. Demikianlah penyajian materi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan diksi dalam penyajian materi. Itu hanya keterbatasan pengetahuan kami dalam menyampaikan materi. Sekian dan terima kasih. Akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.